Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nurul Imas, Hafiz Nur Wicaksono, dan Telaga Kautsar akan mempresentasikan tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Apa sih Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP itu? Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Yang kedua, unsur-unsur rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup dan sesuai dengan permasalahan dan lingkungan. 3. Menggunakan metode dan media yang sesuai. Dan yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Yang ketiga, pengembangan unsur rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP harus diperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang harus dirumuskan dalam RPP harus jelas. Yang kedua, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang. Yang keempat, RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh. Yang terakhir, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah. Tujuan pembelajaran 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Merupakan guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan rencana. Media pembelajaran 1. Media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan dengan indera pendengar. Yang kedua, media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau disebut dengan proyektor. Jenis-jenis media pembelajaran visual dibedakan menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Seperti contohnya media visual diam, foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan. Contoh yang media visual gerak seperti gambar yang bergerak atau film. Yang ketiga, media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Contoh yang media audiovisual diam, TV diam, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Yang media audio visual gerak, film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Sumber pembelajaran
Sumber pembelajaran tidak harus berbentuk cetakan seperti buku, karena buku merupakan sumber belajar yang mudah didapat, seperti perpustakaan atau bookstore. Adapun jenis-jenis sumber belajar yaitu 1. Pesan, yaitu informasi yang disalurkan oleh orang lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau data. Yang kedua, orang, yaitu sumber belajar utama yang menyampaikan informasi. Ketiga, bahan, yaitu sesuai untuk menyimpan pesan atau materi pembelajaran, contohnya buku dan modul. 4. Alat. Alat yaitu menunjang pembelajaran berbentuk fisik. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi bisa berbeda dengan tujuan dari ujian. Serta sederhana, evaluasi digunakan untuk memperbaiki sistem dengan cara memberi penilaian. Sedangkan ujian dapat dilakukan tanpa ada tujuan untuk memperbaiki nilai. RPP Sastra sebagai landasan pembelajaran bahasa Indonesia SD berdasarkan Paikem. Pembelajaran Paikem adalah pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada keaktifan, kekreatifan, keinovasivan, dan kesenangan siswa. Siswa direspon untuk aktif, inovatif, kreatif, dan senang. Terima kasih atas presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.